Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tirahman. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen basis data dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Soraya, yang dimana ditugaskan untuk menjelaskan tentang perintah join, yang mana perintah join itu ada dibagi menjadi 3, inner join, left join, dan right join. Dan adapun kuis yang diberikan seperti berikut. Yang pertama, membuat query untuk menghasilkan database dengan tema layanan atau service. Nah, di sini saya akan mencoba membuat sebuah database. Dengan menggunakan PHP MyAdmin. Kita ingin membuat, tekan new yang ada di sini. Lalu tampilannya akan muncul seperti ini. Lalu kita tekan SQL dan muncul seperti ini. Jadi kita akan tulis create database. Di sini saya akan membuat database tentang pelayanan rumah sakit. Biar jelas. Dan use pelayanan rumah sakit. Di sini dalam cara pembuatan database itu tidak boleh menggunakan spasi, maka kita menggunakan strip. Sakit. Kita coba. Jika sudah muncul seperti ini, maka tabel pelayanan rumah sakit sudah jadi. Dan jika kita ingin menambahkan tabel, kita tekan di sini. Nah, yang pertama kita membuat tabel dengan cara tabel. Sini saya akan membuat tabel petugas dalam hal seperti petugas di rumah sakit. Petugas. Buka kurung. Kita akan membuat kode petugasnya. Tulis ID petugas. Dengan menggunakan ID petugas ini kita bisa menuliskan dengan char atau in. Tapi di sini saya akan menggunakan char. Charnya kita tulis 10. Dan selanjutnya ada nama petugas. Nama petugas. Yang mana menggunakan varchar petugas.
varchar-nya 30. Jangan lupa kita tulis ini ada koma. Lalu alamat tugasnya. Petugasnya menggunakan varchar juga 30. Sorry, saya tulis 50 ya kan alamat. Terus jam. Sambil menunggu, ketika datanya tadi sudah saya up di database pelayanan rumah sakit dengan adanya tabel dokter, tabel pasien, tabel petugas, adapun ruang dan rawat inap, dan adapun transaksinya untuk seperti pembayaran. Dan adapun tabelnya seperti ini, ada tabel dokter dan isinya belum saya isikan. Setelah ini saya akan isi dari ID-nya, petugasnya, dan lain-lain. Dan tunggu sebentar, saya akan mengisi isi kolom-kolom tersebut. Nah, seperti contohnya saya ingin mengisi data dari tabel-tabel tersebut. Dan di sini saya mengisi tabel di dokter, dan adapun isi kolomnya itu ID dokter, nama dokter, alamat dokter, dan spesialisasi dokter itu apa. Dan saya menggunakan insert info dokter seperti yang ada di sini. Sudah, saya go. Nah, ini akan muncul di spesialisasi dokter. Dan jika kita ingin menambahnya juga bisa. Dengan kita tekan SQL lagi, jika kita ingin menambah data, kita tulis 02 dengan nama Tiara, Jalan Ketapang juga, dan dokter spesialisasi hati. Contohnya dijalankan. Dan terdapat 2 tabel. Jika ini adalah keinginan kalian sendiri, jika ingin menambahkannya juga bisa. Dan saya skip. Oke, selanjutnya di sini ada di kuis yang nomor 3, merealisasikan tabel menggunakan query. Buat transaksi minimal 2 transaksi. Ini maksudnya mungkin di dalam tabel itu dimasukkan atau diisi dengan dua kolom yang masing-masing tabel itu diisi 2 transaksi. Dan yang ketiga ini, yang tadi merealisasikan tabel menggunakan query, yang mana merealisasikan tabel menggunakan query ini terdapat 2 macam. Yang pertama, kita bisa menggunakan, kalau dalam bahasa Inggris kita bisa klik di more, terus kita tekan designer,
lalu akan muncul seperti ini. Ini mungkin masih agak berantakan. Lalu jika data-datanya tidak berhambur atau kesana kemari, kita bisa save back. Nah, karena tadi sudah saya save, jadi datanya tidak berhamburan. Adapun contohnya menggunakan merealisasikannya itu bisa dengan create alien shape. Nah, tapi ini kemungkinan tidak bisa karena kita coba dulu, misalnya dokter, dokter. Tidak bisa, error, missing index on columns. Nah, jadi kita harus memberikan indeks dulu pada kolom tersebut. Dengan halnya kita contohkan seperti di dokter ya, di pasien. Lagi loading di struktur. Nah, misalnya di ID dokter, di ID kita mau kasih indeks seperti itu. Do you really want to answer? Ya. Oke, maka akan berwarna seperti kunci abu-abu. Dan apabila kalian menggunakan prime key, ia akan berwarna emas. Dan indeks ini ada yang kalian tahu, ini adalah untuk Fortune key, untuk merealisasikan dari tabel ke tabel. Di dokter, kita coba yang tadi merealisasikannya dari pasien ke dokter. Apakah bisa hari ini? Nah, create relationship Virgin key. Di sini terdapat 4 macam, yang mana ada cascade, set null, no action, dan restricts. Yang mana cascade ini apabila data pasien ini dihapus, misalnya di delete, maka data dokter ini akan terhapus, dia akan ikut detection. Kalau set null, misalkan data pasien yang ini dihapus, maka data di dokternya akan null. Sehingga dan no action, apabila datanya dihapus, maka mereka tidak bisa tidak melakukan apa-apa. Dan restrict itu akan tidak melakukan apa-apa juga mungkin. Karena action tidak melakukan apa-apa, restrict maybe dia akan melakukan reaksi seperti apa. Saya lupa, mungkin teman-teman bisa membaca di Google. Mohon maaf. Nah, selanjutnya saya akan, apabila dia di-delete, dia akan terikut di delete, dan apabila dia di-update, maka dia akan mengikut update. Seperti dokternya akan update, pasiennya pun juga ikut update. Kita klik OK. Lagi proses. Nah, dia langsung melakukan realisasi. Bagaimana mereka realisasi? Seperti tadi, harus melakukan indeksnya lebih dahulu. Seperti itu. Dan saya akan contohkan lagi. Kemana?
Mungkin ID pasien mungkin bisa. Coba. Dan selanjutnya saya akan contohkan menggunakan metode yang selanjutnya, dan ini pun bisa dilakukan menggunakan Virgin Key di tabel. Misalkan kita lihat dulu tadi, signer, kita ingin merealisasikan transaksi dengan menggunakan, harusnya di sini ya, menggunakan ID petugas. ID pasien juga bisa. Contohnya seperti ini. Kita coba di ID petugas. Transaksi di struktur. Dan selanjutnya saya di sini juga akan menjelaskan metode yang kedua, yaitu menggunakan query untuk merealisasikannya antara tabel, sepertinya after table dengan namanya itu rawat inap. Rawat inap alter tabel dengan rawat inap inapnya itu di add Virgin Key K-nya adalah ID ruang, dengan reference-nya adalah ruang yang mana ID-nya itu adalah ID ruang. ID ruang, lalu onDelete cascade on update-nya juga cascade di koma. Coba. Nah, seperti ini. Kita kopas dulu. Edit lagi, Ctrl C, dijalankan. Nah, bisa. Itu adalah contoh kedua. Lalu selanjutnya soal berikutnya adalah menampilkan data dari minimal
dua tabel yang berrealisasi menggunakan query join. Nah, di sini saya akan coba menggunakan inner join dan menghubungkan dari pasien ke dokter. Kita akan coba di tabel pasien SQL. Bisa kita kopas aja yang ada di sini, lalu nanti akan kita ganti ya. Kenapa itu kita ambil dengan inner join? Karena dia adalah seperti dengan adanya A dan B ini, dia menggabungkan yang mana yang sama antara tabel A dan tabel B. Seperti itu, dan lebih lanjutnya kita akan coba. Misalnya kita mau menampilkan nama pasien dan alamat pasien. Alamat pasien dari from pasien kan, dari tabel pertama yaitu tabel pasien. Dan kita ingin menggabungkan kedua data tadi antara tabel pasien dengan tabel dokter kan. Yang mana kita hapus dulu yang ini. Yang mana tabel pasien tadi yang sama antara keduanya itu adalah tabel ID dokter. Maksudnya kolom dokter. Dan selanjutnya tabel pasien. Tabel dokter. Yang mana kita ingin kita gabungkan antara tabel pasien dan tabel dokter. Yaitu ID dokternya. ID dokternya kita ingin tampilkan seperti ini dulu, nanti where-nya kita akan cari. Akan muncul. Nah, munculkan semua. Jadi pembacanya seperti tampilkan nama pasien dan alamat pasien dari tampilkan nama pasien atau kolom pasien dan kolom alamat pasien dari tabel pasien. Yang mana yang ingin kita gabungkan yaitu tabel dokter. Yang ingin kita tampilkan itu adalah pasien dengan ID dokternya sama dengan dokter dan ID dokter dengan ID-nya dokter. Kita coba yang lain lagi. Misalkan kita ingin menampilkan, kita kopas dulu, kita lihat yang di pasiennya itu kita ingin menampilkan nih, misalkan kita ingin menampilkan kodenya yang 001. Kita ingin tampilkan dengan menggunakan where. Yang mana tadi? Where ID dokternya itu, kalau nggak salah tadi 001. Nggak bisa. Sepertinya salah. Lihat tadi. Dengan ID dokternya itu. Apakah bisa ID dokter?
dokternya. Oke, seperti ini. Dengan yang mana keluhannya itu kita ingin mencarinya demam. Seperti yang saya tulis di tabel pasien tadi, kita buka ini demam. Coba kita cari juga yang mimisan atau migrain atau yang lain-lain. Kita coba demam dan pusing, coba. Demam dan pusing, apakah bisa? Nah, tidak ada, karena tidak ada tabelnya. Dan pusing aja, demam aja ya. Berarti seperti ini. Dengan menggunakan tabel inner join. Seperti itu. Selanjutnya, saya ingin mencoba lagi dengan left join. Yang mana left join ini adalah untuk kita memilih salah satu data yang paling konsisten yang berada di sebelah kiri. Contohnya kita ingin menampilkan semua data dari pasien, atau kita coba di transaksi saja. Coba namanya di transaksi, coba kita lihat dulu. Di transaksi ada ID transaksi, ID petugas, dan ID pasien. Nah, di sini saya ingin menggabungkan ID pasien dengan, maksudnya di tabel transaksi dan tabel pasien. Jadi di sini saya akan mencoba pada tabel pasien juga bisa kita mencobanya. Dengan contohnya seperti yang di live. Ingin menampilkan data yang dominan yang berada di sebelah kiri. Map from. Sebenarnya salah. Menampilkan data yang dominan yang berada di sebelah kiri. Kita ingin menampilkan nama pasien, alamat pasien, dan keluhan pasien dari tabel pasien. Dari tabel pasien yang berada data yang sebelah kirinya, kita ingin melihat transaksi. Tabel transaksi yang mana kita ingin melihat tabel pasien dengan menggunakan ID pasien dan ingin melihat tabel transaksi yang mana ID-nya ID pasien. Kita coba. Nah, bisa. Ini menampilkan data yang sebelah kiri yang sangat dominan tentang ID pasiennya. Mungkin seperti itu kali ya. Coba saya menggunakan where on
ID pasiennya. ID pasien yang saya gunakan itu misalnya apakah bisa atau tidak. Dan hasilnya akan seperti ini. Dan teman-teman juga bisa melakukannya tidak menggunakan nama pasien dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan select bintang. Dengan hal itu dia akan muncul atau menampilkan seluruh data yang berada di tabel pasien dan tabel transaksi. Bisa dicoba seperti ini. Dia akan menampilkan data dan letaknya ada di sebelah kiri. Seperti ini. Ini kosong karena tidak ada isinya. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya akan dicoba tentang right join. Yang mana right join ini adalah letaknya itu berada di sebelah kanan. Jika kalian ingin menampilkan datanya, bisa seperti ini. Sama seperti left, inner join, left join, hanya berbedanya di inner, left, dan right. Contohnya seperti ini. Kita berada di tata letak pasien atau di dokter, bisa seperti ini. Kita ingin menampilkan ID-nya juga bisa. Oh, ini masih sama seperti tadi, tidak saya rubah. Coba ID pasien. Kita ingin menampilkan misalnya di dokter. Kita ingin menampilkan ID pasiennya, ingin menampilkan nama pasiennya, dan juga ingin menampilkan alamat pasiennya, yang dimana itu adalah tabel pasien. Dan ini kita ganti right join, yang dimana kita ingin menampilkan di dokter. Lalu ini kita hapus dulu, kita ganti pasien, yang mana kita ingin menampilkan di ID. Lalu ingin juga di dokternya lagi. Di dokter ingin menampilkan ID dokternya juga kan. Kita coba. Nah, dia akan muncul yang mana ada ID pasien yang berada di sebelah kanan. Dan kita juga bisa menampilkannya secara keseluruhan. Seperti hal ini contohkan tadi, tinggal menghapus saja di sininya. Bisa. Ini menampilkan keseluruhan data yang berada di tabelnya from pasien. Nah, dia akan menampilkan secara keseluruhan yang berada di tabel pasien. Mungkin hanya itu saja penjelasan saya tentang penggunaan join. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.